Shalom. Kami kelompok 1 dari kelas B, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Saya selaku ketua kelompok, Johani Soingil Ohoyuwutun. Saya berperan sebagai dosen beserta rekan-rekan saya. Saya Cynthia Laisina, saya berperan sebagai mahasiswa. Saya Joel Gerson Layan. Saya Jocelyn Ulusiasel. Saya Samuel Gilroy Rumalaiselan. Saya Fierle Valduas. Saya Mesdi Firwatiriwo. Saya Jennifer Siloi. Saya Minda Dayana Suisa. Saya Martina Lucia Rinyan. Teman-teman. Kenapa? Kamu sih lupa panis kan? Sintang? Tahu? Panas kenapa? Bisa pemilih bermasalah. Kenapa bisa nih bermasalah? Pijik-pijik dulu Bapak. Barang-barang bisa bermasalah. Tahu. Sudah pijak dulu. Permisi Pak, selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Silakan masuk. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya kesini mau bertanya tentang nilai saya Pak. Memangnya kenapa dengan nilai kamu? Saya mendapatkan nilai C untuk mata kuliah bahasa Indonesia, yang artinya ada tugas yang belum saya serahkan. Boleh tahu tugas apa saja yang saya belum serahkan Pak? Baik, biar saya periksa dulu. Siapa nama kamu? Cynthia Laisina Pak. Dari yang saya lihat, Nona Laisina, kamu belum melaksanakan ujian tengah semester. Apakah betul? Maaf Pak, sepertinya ada kesalahan karena saya sudah mengikuti tes ujian tengah semester Pak. Tunggu sebentar. Saya akan periksa database kehadiran dari ujian tengah semester untuk melihat apakah kamu sudah ujian atau belum. Saya rasa kamu benar, Nona Laisina. Kamu sudah melaksanakan ujian. Iya Pak, syukurlah Pak. Tapi apakah ada kesalahan pada lembaran jawaban saya Pak? Saya juga penasaran. Semoga tidak. Saya akan periksa dokumen Excel saya dulu. Mungkin saya melewatkan sesuatu. Kamu bisa tenang, Nona Laisina. Saya punya nilai ujian tengah semester kamu. Saya pasti melewatkannya ketika memasukkan data. Maaf ya. Dan kamu bahkan mendapatkan nilai A+. Selamat. Terima kasih banyak Pak. Maaf saya sudah merepotkan dan mengganggu waktu Bapak. Saya permisi Pak. Iya, sama-sama. Pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan suatu sebutan yang sering dipakai untuk menunjukkan apa saja variasi pemakaian bahasa. Variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, yakni berdasarkan topik yang dibahas, berdasarkan hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang sedang dibicarakan. Variasi bahasa bisa juga dilihat dari segi penutur yang terdiri dari idiolek, dialek, kronolek atau dialek, temporal, sosialek atau dialek sosial. Fungsi ragam bahasa mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia, speaker Indonesia mampu, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Kelebihan ragam bahasa lisan diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat disesuaikan dengan situasi. 2. Faktor efisiensi. 3. Faktor kejelasan karena pembicara menambah unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembicara. Yang keempat, faktor kecepatan. Pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Yang kelima, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang terakhir, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Kelemahan ragam bahasa lisan.
Kelemahan ragam bahasa lisan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan secara baik. Yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan seringkali menggunakan ragam yang tidak formal. Kelebihan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Kelebihan dari ragam bahasa tulis diantaranya: 1. Adanya penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Yang kedua, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana memperkaya kosakata. Yang kelima, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Kelemahan dari ragam bahasa tulis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada, akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara luas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Kumpulan bahasa Indonesia yang baik yaitu bahasa Indonesia yang penggunanya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menggunakan bahasa yang baku dengan kaidah atau ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI.